Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Yusuf dari kelas 5C. Saya akan menerangkan tentang peta pikiran kegiatan ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Saya akan menerangkan tentang peta pikiran tentang kegiatan ekonomi secara kelompok. Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia terdapat 3 bentuk badan usaha, yaitu BUMN atau badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Saya akan menerangkan tentang BUMN atau badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah perusahaan umum atau perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya berasal dari negara. Contoh, Perum Percetakan Negara Indonesia, Perum Pegadaian, dan Perum Perhutani. Yang kedua adalah perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh negara dengan sistem pembagian saham profit oriented. Contoh, Pertamina, KAI, dan Telkom. Yang ketiga adalah perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Contoh, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BUMS. BUMS dapat disingkat menjadi Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah firma. Firma adalah badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang. Para pemilik firma menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Contoh, Nike, konsultan bisnis firma Indo Eternity, dan perusahaan Fuma. Yang kedua adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah bentuk perusahaan yang didirikan dengan modal yang dibagi atas kepemilikan saham perusahaan. Contoh, PT Bank Sentral Asia atau BCA, Sinarmas Group, dan PT Perseorangan. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. CV adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, tetapi hanya dijalankan oleh sebagian di antara mereka. Contohnya, CV Taruna Jaya Mandiri, CV Purnama, dan CV Purnama Jaya Persada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah koperasi sekolah, adalah koperasi yang anggotanya siswa di sekolah tersebut. Contoh, koperasi siswa SDT Buahati. Yang kedua adalah koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang memproduksi barang-barang atau menampung hasil-hasil produksi anggotanya, kemudian menjual. Contoh, koperasi sarung boyor taman. Yang ketiga adalah koperasi unit desa atau KUD. KUD adalah koperasi yang anggotanya warga desa, khususnya petani. Contohnya KUD Mina Misoyo Makmur Taman. Yang keempat, yang terakhir adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Contoh, koperasi Berkah Jaya Taman. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.